Mudghah itu daging yang besarnya sama seperti besarnya itu sama dengan ukuran mulut kita. Jadi kalau mau dimasukkan ke mulut cukup. Namanya mudghah itu. Kecilnya luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengukir wajah kita, melukis wajah kita, menumbuhkan tangan, menumbuhkan kaki. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, "Fayursalu ilaihi malak." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke rahim ibu tadi. Mungkin ibunya tidak paham, kitanya setelah lahir lupa. Tapi Allah mengutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat itu meniupkan ruh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita hidup masih di alam rahim, belum di alam dunia. Jadi setiap manusia itu mengalami 5 alam di dalam hidup. Kita semua ini mengalami 5 alam. Alam yang pertama, alam sebelum dunia ini. Alam sebelum dunia ini di alam dzar namanya, alam roh. Allah ini waktu menciptakan Nabi Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian Allah menciptakan seluruh keturunan Adam. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan oleh Allah di dalam sulbinya Adam. Sulbi itu tulang yang ada di tulang punggung. Tulang punggungnya laki-laki. Keturunannya Adam itu semua diletakkan oleh Allah di dalam sulbi Adam. Dalam Al-Quran disebutkan setelah Allah meniupkan roh Adam itu kemudian hidup, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan Adam itu dari sulbinya. Semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua sekarang ini ada. Waktu kita dikeluarkan dari sulbinya Adam, tidak ada bapak, tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, semua sama. Semua sama. Jadi kita semua ini sebetulnya sudah diciptakan oleh Allah serentak. Sebelum lahir ke dunia ini, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih berbentuk titik-titik kecil. Karena tempatnya ada di sulbinya Adam. Titik-titik kecil itu, kata Rasulullah SAW, memenuhi Wadi Nu'man. Wadi Nu'man itu lembah yang paling besar di Arab. Bayangkan kita nulis titik memenuhi lembah yang paling besar di Arab. Semuanya dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada anak keturunan Adam. Kita termasuk ada di situ. Kita termasuk ada di situ. Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Allah Tuhan kalian semua? Allah bertanya. Kemudian anak keturunan Adam itu menjawab, "Bala, benar ya Allah, Engkau keturunan kita, Engkau adalah Tuhan kita." Kita semua termasuk yang ada di situ. Hanya saja mungkin kita lupa. Gak ada abah, gak ada anak, gak ada istri, gak ada suami, belum ada ikatan apa-apa. Kita waktu itu menjawab, "Bala, benar wahai Engkau Tuhan kami." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pegang janji kamu. Jangan sampai nanti kamu ketika wafat menjumpai aku mengatakan aku lupa ya Allah. Aku lupa janji itu. Lupa bahwa Allah itu Tuhan kita." Kemudian setelah kita semua menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita semua ke dalam sulbi tadi. Dari sulbi itu masuk ke rahimnya Hawa. Dari rahimnya Hawa masuk ke sulbi anak-anak Hawa. Kemudian pindah dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, dari sulbi ke rahim. Begitu seterusnya selama ribuan tahun. Jadi kita semua ini sudah jalan-jalan selama ribuan tahun.
sampai kita lahir ke dunia ini melalui perut seorang ibu. Lahir kita ke dunia ini di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subbihisma rabbikal a'la alladzi qaddara fahada. Allah itu sudah menentukan takaran masing-masing, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika lahir di dunia ini baru ada ikatan, namanya orang tua, anak, saudara, orang yang umurnya lebih tua itu yang lahir terlebih dahulu. Tapi pada hakikatnya kita semua ini sudah diciptakan sementara sama. Sebelum kita di dunia ini, alam pertama kita ini alam roh. Ribuan tahun kita sudah hidup. Setelah alam roh, alam dunia ini. Alam dunia ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kam a'maru ummatik? Wahai Rasulullah, berapa umurnya rata-rata umur umatmu? Kata Rasulullah SAW, masari'uhum sittin, kata Rasulullah SAW. Umur umatku, kata Nabi Muhammad SAW, rata-ratanya 60 tahun. Umur umatnya Nabi Muhammad SAW ini 60 tahun. Masari'uhum sittin. Jadi ribuan tahun kita sudah hidup di dunia ini, rata-rata umur kita 60 tahun. Setelah dunia ini kita tidak berakhir hidup kita di sini. Nanti ada alam berikutnya akan kita jalani, namanya alam barzakh. Alam barzakh ini alam antara dunia dengan akhirat. Orang tinggal di alam barzakh ini ratusan sampai ribuan tahun. Ini bukan cerita dongeng ini. Ini ada di Al-Quran dan ada di hadis Rasulullah SAW. Allah menyebutkan wa bainahuma barzakhun ila yaumiddin. Antara kehidupan dunia dan akhirat itu ada alam barzakh sampai hari kebangkitan. Alam barzakh ini ratusan atau sampai ribuan tahun. Setelah alam barzakh ada alam kebangkitan namanya. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kubur. Alam kebangkitan ini ribuan tahun juga. Setelah alam kebangkitan ada surga atau neraka. Itu abadi. Di surga abadi, di neraka abadi. Ini 5 alam yang akan kita alami. Semua manusia akan mengalami ini. Di antara 5 alam ini, alam yang paling cepat, yang paling singkat, ya alam dunia ini. Alam dunia ini. Sebelumnya ribuan tahun, setelahnya ribuan tahun, alam kebangkitan ribuan tahun, alam surga dan alam akhirat abadi. Alam dunia ini, kata Rasulullah, 60 tahun. Tapi alam yang 60 tahun ini adalah alam ujian. Ini alam ujian. Allah menyebutkan dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan liyabluwakum, agar Allah menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amalnya terbaik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang terbaik amalnya di antara kita. Nah, karena ini ujian, makanya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berhasil. Ini penentu. Yang sebentar ini kalau kita berhasil, di depan kita ada kenikmatan abadi. Di
di barzahnya nikmat, di hari kebangkitannya nikmat, terus jalannya langsung ke surga. Tapi kalau waktu yang sebentar ini kita gagal, di depannya kebinasaan demi kebinasaan, celaka demi celaka. Barzah itu Sayyidina Utsman itu kalau lihat kubur nangis luar biasa. Kalau lihat kubur dia nangis. Waktu ditanya oleh sahabat, kenapa kamu kalau lihat kuburan kok nangis? Karena aku mendengar dari Rasulullah SAW, kubur itu raudun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kata Sayyidina Utsman, kubur itu penggalan taman surga. Jadi kuburan yang kita lihat itu dalamnya isinya macam-macam. Ada yang penggalan taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Ada orang yang nikmat, diberi kenikmatan terus dikubur. Ada orang yang mulai dikubur itu, stuck dikubur itu dia sudah mendapat siksa demi siksa, dan itu masih sangat ringan dibanding siksa yang akan dia dapat nanti di hari kebangkitan. Makanya orang-orang kafir waktu dibangkitkan dari kubur, yang pertama dia ucapkan apa? Di surat Yasin. Kita baca terus surat Yasin. Orang kafir itu waktu dibangkitkan dari kubur apa yang diucap? Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal. Orang kafir waktu dibangkitkan pertama kali, ucapan kita makanya kalau bangun tidur kan disunahkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma. Kenapa? Supaya kita kalau bangun tidur ingat nanti suatu saat kita bangun juga dari tidur mati, dibangkitkan oleh Allah SWT. Supaya nanti kita kalau dibangkitkan dari kubur yang kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Orang kafir waktu dibangkitkan dari kubur, ya wailatana, ya wailata, ya wailana, celaka kami, ya wailana, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Marqad itu tempat tidur, maksudnya kubur. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Dia padahal dikubur kan disiksa. Maksudnya kalau dia dibangunkan keluar dari kubur, kan maksudnya dia senang. Karena dia tahu di hari kebangkitan itu lebih dahsyat daripada di kubur. Mudah-mudahan kita semua selamat. Nah, ini penentunya semua 60 tahun. 60 tahun ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan, isbir fasbir. Kemudian di ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Pesan sabar ini di Al-Qur'an ini banyak sekali. Kita mungkin kalau baca susah banget terus kita. Padahal kita ini sudah lama loh kayak gini. Suruh sholat sampai kapan kita ini? Kita suruh baik, jadi orang baik sampai kapan kita ini? Kita suruh nahan diri sampai kapan ini? Kita suruh nahan diri dari berbuat maksiat sampai kapan? Ya Allah, kau ingat ribuan tahun itu, kau sudah pernah jalan ribuan tahun, nanti di depan ribuan tahun, dunia cuma 60 tahun. Jadi kalau kita kiaskan ini ribuan tahun di depan ini sama 60 tahun ini, ya Allah, ya pantas Allah mengatakan sabar, ini cuma sebentar. Kata Imam Ghazali, kehidupan dunia Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, fi yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah menyebutkan satu harinya akhirat, satu hari di akhirat, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun kamu menghitungnya di dunia. Jadi satu harinya akhirat itu seperti 1000 tahunnya dunia. Kata Imam Ghazali, berarti kalau dunia akhirat itu satu harinya 1000 tahun dunia. Berarti kalau orang di dunia ini umurnya 63 tahun, cuma 63 tahun, itu menurut perhitungan akhirat cuma 1,5 jam. 1,5 jam.
Kalau kita umpamanya ditentukan sama Allah umur 63 mati, dalam kacamata akhirat kita ini seperti hidup hanya 1,5 jam, karena satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Makanya Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin wasbir. Di ayat banyak sekali ayat tentang kesabaran. Kita maksudnya sama Allah SWT, kau sabar sebentar, saya mau memberikan hadiah untuk kalian, hadiah yang abadi, yang membahagiakan, yang tidak pernah putus. Suruh sabar apa kita ini sama Allah? Kita ini disuruh bersabar apa? Kata Imam Ghazali, satu, sabar melaksanakan ibadah, sabar melaksanakan ketaatan. Allah punya perintah, sholat, puasa, zakat, haji, ada perintah-perintah wajib. Pertama, sabar menjalankan perintah wajib. Nanti kalau sudah wajib semua kita jalankan, sabarnya ditingkatkan, melaksanakan ibadah sunnah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Allah ini di samping perintah punya larangan-larangan. Apa larangan-larangannya Allah? Harus belajar. Makanya kalau mau selamat kita ini perlu ilmu. Ilmu agama ini bukan hanya dipelajari ustaz enggak. Ilmu agama ini setiap orang Islam harus belajar, harus tahu. Wah, saya kalau suruh belajar ke pondok, tidak ada yang nyuruh ke pondok. Tidak ada yang nyuruh kita ke pondok. Sekarang ini kalau ada orang bilang, oh saya tidak paham, saya tidak tahu, nanti di hadapannya Allah termasuk orang yang tidak mengerjakan. Karena sekarang ini orang tidak boleh tidak tahu. Sebab sarana untuk mengetahui itu ada, buku dicetak di mana-mana, buku agama diterjemahkan, YouTube agama sebanyak-banyaknya. Pelajaran mengikuti kita. Dulu orang mau belajar harus pergi dulu, harus merantau sampai melewati negeri. Imam Syafi'i itu keluar negeri, dia ketemu Imam Malik di Madinah sana. Dari Syria sampai Madinah, belajar bertahun-tahun. Imam Malik juga begitu. Orang-orang dulu itu belajar luar biasa. Kita tidak perlu keluar dari kamar kita. Tidak perlu duduk sila pakai rukuk, tidak usah. Sama selonjor di bantal, tinggal buka YouTube pengajian macam-macamnya, pengajian di sini saya. Kalau itu males, nanti sama Allah dituntut. Kita ngomong, oh saya tidak tahu caranya wudu. Oh tidak. Kau tinggal di gunung apa tinggal di pasar Tewon? Kalau kau tinggal di gunung, tidak ada sinyal di situ, sama Allah diterima. Oh iya pantas kamu tidak tahu. Tapi kau tinggalnya di mana? Saya tinggal di pasar Kliwon, tinggal di Geraha Hijau 1. Oh tidak ada. Diceples. Naudzubillah min dzalik. Harus belajar. Karena ibadah wajib ini perintah dari Allah. Allah cuma menginginkan kita sabar dalam menjalankan perintah. Makanya kita harus mulai membuka buku-buku agama. Tidak nyuruh dari pagi sampai malam buka buku agama, enggak. Saya mau lihat TikTok, kalian rasakan enggak apa. Tapi harus punya porsi juga buat agama. Karena kita ini tidak ada yang hidup di dunia, kekal di dunia ini tidak ada. Cari satu orang yang hidupnya kekal di dunia, ada enggak? Ya? Kalau ada orang yang pantas kekal di dunia ini, yang paling pantas Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini paling dicintai sama Allah. Kalau ada manusia yang abadi di dunia ini, yang paling pantas di dunia ini kekal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mati. Lah, apalagi kita? Oh, saya masih umur 10 tahun, 16 tahun. Saya masih 40 tahun, masih lama mati. Tahu dari mana? Ada anak umurnya baru 1 hari mati, ada 4 tahun mati, ada 6 tahun mati, ada. Saya punya teman
kelas 1 SMA mati. Sorenya baru naik motor ngedrop ke rumah, jalan balik tabrak mati. Ada nggak? Ada. Mati ini tidak nunggu tua. Kalau kita sudah bicara mati, itu bukan nanti saya mixi umur si lama, tidak ada. Mati ini tidak nunggu tua. Kita tidak tahu yang terjadi 1 menit lagi apa, 2 menit lagi apa yang terjadi, tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu kita. Jadi jangan merasa kita ini memegang diri kita ini, ubun-ubun kita ini. Kalau kita dibukakan hijab, kita bisa lihat semuanya alam gaib ini. Setiap orang di antara kita ini di ubun-ubun ini ada kabelnya sampai langit. Semuanya ada kabelnya sampai langit. Gerakkan dari atas. Kalau sudah waktunya, terus diputus, habis umurnya. Nah, habisnya dalam keadaan apa? Itu yang penting. 1, sabar dalam ketaatan. 2, sabar meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Maksiat itu mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki. Kata Imam Ghazali, jagalah 7 supaya engkau dijaga dari 7 pintu neraka. Jumlahnya pintu neraka ada 7. Jumlahnya anggota badan kita yang harus kita jaga 7. Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki. Katanya Imam Ghazali, siapa yang melalaikan 7 anggota badan ini, maka oleh Allah dilempar dari pintu manapun ke dalam neraka. Jaga 7 ini, dijaga. Sabar. Loh, kok harus sabar, kenapa? Ya, karena ada godaannya. Kok harus ada godaan, kenapa? Ya karena kita mau diuji sama Allah. Kan kita di alam ruh itu mengatakan, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Buktinya mana? Ayo ujian dulu. Kita mau diuji sama Allah. Sabar. Namanya sabar itu tidak enak. Tidak ada orang sabar ketawa. Sabar itu mesti tidak enak. As-sabru kasibri. Sabar itu rasanya seperti jadam, pahit, tidak enak. Kalau kita hidup kita ini belum pernah merasakan pahit, berarti kita belum pernah sabar. Harus sabar. Namanya sabar itu harus berkorban. Yang ketiga ini penting juga. Sabar dalam bergaul dengan makhluk Allah. Ini penting. Ini penting luar biasa. Sabar dalam bergaul dengan makhluk Allah. Makhluk Allah ini siapa? Ada bapak ibu kita, ada saudara kandung kita, ada pasangan hidup kita, ada anak-anak kita, ada periparan, ada tetangga, ada teman sebaya, ada orang-orang muslim yang kita tidak kenal, ada bahkan non muslim. Katanya Rasulullah SAW, tidaklah 2 orang manusia berpapasan di dunia ini. Tidaklah 2 orang manusia. Jadi Rasulullah SAW itu pernah keluar dari pasar beli siwak, beli kayu siwak itu 2. Yang satu lurus, yang satu bengkok. Kayu siwak ini yang satu lurus, satu bengkok. Ketemu orang di tengah jalan. Kemudian Rasulullah tanya, punya siwak enggak? Kata Rasulullah. Kata orang ini, saya enggak punya siwak ya Rasulullah. Rasulullah ini paling senang ngasih hadiah. Rasulullah ngambil siwak, kayu siwak yang lurus diberikan orang ini, yang bengkok disimpan buat Rasulullah. Jadi yang paling bagus itu dikasihkan orang ini, yang bengkok disimpan oleh Rasulullah. Kata sahabat, kata Rasulullah, mestinya yang lurus kamu simpan. Kalau kita kan seperti itu, yang lurus yang kamu simpan, yang bengkok itu dia. Orang yang beli kita, kata Rasulullah, enggak. Saya takut nanti ditanya oleh Allah.
tidaklah dua hamba Allah itu berpapasan di muka bumi. Ini cuma nggak saling mengenal loh ya. Cuma lewat gini, kayak kita mau pergi dari Solo ke Jakarta, satu gerbong, berpapasan di muka bumi ini, kecuali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terjadi hubungannya antara dua orang itu. Ditanya oleh Allah. Kalau dia memakan haknya, saling memakan hak, itu nanti akan dituntut di akhirat. Nah, terus bagaimana hubungan anak sama orang tua? Sehari-hari hubungannya pasangan sama pasangan, sehari-hari hubungan saudara dengan saudara, sehari-hari. Nanti yang bikin bangkrutnya orang itu ya hubungan karena nggak bersabar dalam menjalani hidup. Kalau hubungan sama Allah ini, Allah Maha Pengampun. Hubungan sama orang ini paling berbahaya. Kata Rasulullah di depan sahabat, kalian tahu nggak siapa manil muflis? Kata Rasulullah, siapakah orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu ya orang yang nanti perusahaannya hancur, itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Terus siapa ya Rasulullah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti kembali kepada Allah membawa ibadah sunnah segunung. Ibadah puasanya segunung, ngajinya segunung, maksudnya banyak. Pahala ngajinya banyak, pahala hajinya berkali-kali, pahala sedekahnya berkali-kali. Tapi dia tidak bisa menjaga dirinya dari menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Mulutnya, tangannya merampas haknya orang, mulutnya menggunjing orang, mencaci orang, matanya melihat orang merendahkan, lihat orang. Ini semua ada nilainya. Tahu dari mana? Allah Maha tahu. Sudah pertama Allah Maha tahu, kedua bumi yang kita pijak ini nanti jadi saksi di hadapan Allah. Kita semua hafal surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu akhrajaha wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Siapa ya? Kata Allah, yauma idzin, di hari kebangkitan nanti, tuhadditsu. Siapa yang tuhaddits? Al-ardu. Di hari kebangkitan nanti bumi itu bercerita kepada Allah tentang kejadian yang ada di atasnya. Jadi tanah yang kita pijak ini, kita buat sholat, tanah ini jadi saksi, ngomong Allah, ya Allah, saya tanggal sekian-sekian, hari sekian, tahun sekian pernah dibuat sholat sama fulan. Ya Allah, tanggal sekian-sekian saya pernah dibuat maksiat sama fulan. Tanah ini ngomong, kita berbuat maksiat, tanah ini CCTV-nya Allah. Tanah ini. Yang kedua, malaikat. Kanan kiri kita ini ada malaikat. Malaikat Raqib, malaikat Atid. Dari mana tahu? Di Al-Quran disebutkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu melafadzkan, mengucapkan satu perkataan kecuali di hadapannya ada raqib dan atid yang mencatat ucapan itu. Direkam sama atid. Plus Allah Maha mengetahui. Allah tahu. Kita mau bisik-bisik di malam hari. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada dua orang yang berbisik-bisik, yang ketiga Allah dengar yang dibisik-bisikkan ini apa? Diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti kata Rasulullah SAW, orang ini kembali kepada Allah membawa ibadah sunnah luar biasa, tapi tidak jaga mulutnya, tidak jaga tangannya dari menyakiti orang. Akhirnya Allah tidak mungkin masukkan orang ke surga sebelum tuntas. Allah ini maha adil.
Ya mungkin masuk surga kecuali orang ini bersih dulu. Oh, orang yang disakiti ini waktu di dunia tahu dia datang ke Allah, ya Allah, dia pernah menggunjing saya tanggal sekian tahun sekian bulan sekian. Ini ada catatannya. Ada catatannya. Diambil kebaikan orang tadi, diberikan orang yang menggunjing tadi. Kata Imam Ghazali, satu kali kamu menggunjing orang, 40.000 amal kebaikanmu yang diterima Allah diambil diberikan orang yang kamu gunjing. Yang diterima loh nih. Kita tahu enggak amal kebaikan kita yang diterima berapa? Yang diterima. Habib Umar Mehdor, anaknya Habib Abdurrahman Asgaf, wali besar. Dia pernah mengucapkan, kalau aku tahu satu tasbihku diterima oleh Allah, maka aku akan syukuran satu penduduk Tarim makannya satu hari ini aku yang menjaga. Padahal dia wali besar. Ya, kita ini sholatnya kayak apa? Ngaji kita kayak apa? Sholat tidak garu-garuan, ngaji tidak garu-garuan, sholat malam tidak pernah. Belajar ya pas-pasan, plus nyakiti orang, gunjing orang 40.000 kali. 40.000 amal kebaikan yang kita terima. Alhamdulillah. Datang lagi orang, ya Allah, ini pernah ini orang tadi yang amalnya segundeng itu, kata Rasulullah SAW, ludes habis buat bayar utang sama orang-orang itu. Sudah habis, nggak punya amal lagi tuh. Masih datang lagi orang. Ya Rasul, ya Allah, ini pernah nyakiti saya tanggal sekian. Tidak ada yang buat bayar. Ya Allah, mana amal kebaikanmu? Tidak ada, sudah habis. Dosanya orang itu ditimpakan ke dia. Jadi utangnya orang itu sama orang lain ditimpakan ke orang ini. Ya kita kalau tidak bisa bayar utang sama orang itu punya utang juga, ya sudah utangnya dioper karena kita tidak bisa bayar. Ya seperti itu. Tadinya mau masuk surga, akhirnya jadi masuk neraka. Nah, ini makanya hubungan sama manusia ini penting sekali, terutama sama ibu bapak. Hati-hati. Kita semua kenal ceritanya Alqamah ini sahabat sholat berjamaahnya sama Nabi, bukan cuma sama ulama ini. Sholatnya ini di belakangnya Nabi Muhammad SAW, perang bareng Nabi, makan sak talam sama Nabi, makannya sak talam, satu nampan sama Rasulullah SAW. Nyakiti hatinya ibunya tidak sengaja, dia tidak niat nyakiti dia ini, karena dia kawin sama satu perempuan, nikah dengan satu perempuan, rupanya dikuasai lah sama istrinya ini, sehingga dia jadi jarang berjumpa dengan ibunya. Ibunya ini mendem, sakit. Nah itu yang paling bahaya kan seperti itu. Kalau dia mau selesai, kita tahu salah kita, mendem ibunya sakit itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa, walaupun dia, enggak, saya enggak sakit. Sakit itu ada di dalam. Sakit itu ada di dalam. Dipendem. Sampai ketahuannya waktu Alqamah ini mau meninggal, nazaknya berhari-hari. Rohnya tidak bisa keluar. Datang. Keluarganya Alqamah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah, sakarat sudah lama dia tidak jalan-jalan rumahnya. Yang pertama kali ditanyakan Rasulullah, dia masih punya ibu? Ada ibunya, panggil. Katanya Rasulullah, apa yang terjadi? Ibunya diam-diam. Apa yang terjadi? Akhirnya cerita.
Alqamah ini begini. Kata Rasulullah, ya sudah, ini anak kamu sendiri, maafkan Alqamah ini. Kata ibu, saya belum bisa ya Rasulullah memaafkan. Sakit, saya ini sakit, belum bisa maafkan. Loh, maafkan ini kalau tidak kesian anak kamu. Saya mau memaafkan, tapi saya belum bisa, kata ibunya. Sakit hati saya ini. Karena ibunya ini cinta banget sama Alqamah. Akhirnya setelah dibujuk terus tidak bisa, kata Rasulullah ini pintar. Rasulullah ini mau ngambil hatinya ibunya ini. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau kamu tidak memaafkan, daripada Alqamah merana seperti ini, kata Rasulullah SAW, kita bakar saja Alqamah. Carikan kayu, bakar jenazahnya, badannya Alqamah ini biar cepat mati. Cari kayu, sahabat Rasulullah mau cari kayu semua. Lihat sahabat betulan cari kayu, kata ibu, ya Rasulullah, jangan dibakar, namanya ibu ini, anak seperti apa sih? Jangan dibakar ya Rasulullah, anak saya enggak, bakar aja. Ya Rasulullah, jangan dibakar Alqamah, bakar, kesian saya ya Alqamah. Sampai akhirnya ibu ini betul-betul, ya Rasulullah, saya minta tolong jangan dibakar Alqamah. Kalau kamu tidak mau Alqamah dibakar, maafkan. Ya Rasulullah, sekarang ini saya ikhlas, saya maafkan. Begitu ibunya mengucap saya maafkan, dari dalam kamarnya Alqamah, la ilaha illallah, meninggal Alqamah ini dalam keadaan husnul khatimah. Diangkat jenazahnya Alqamah, dimasukkan ke dalam kubur, dikubur itu, waktu habis kubur Alqamah itu Rasulullah terus kemudian mengucapkan, ya ashabi, wahai sahabatku, abuka, summa ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Perhatikan ayah, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, 3 kali. Artinya bukan ayah kemudian tidak penting, ayah juga penting. Cuma ibu itu perhatiannya harus lebih dari ayah, karena ibu itu lebih berasa, lebih menggunakan perasaan. Ayah juga harus dihormati. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, abuka babun ilal jannah au ilan nar. Ayahmu itu pintu menuju surga atau pintu menuju neraka. Hati-hati sama orang tua. Hati-hati sama orang tua. Kalau mau hidupnya bahagia, taat sama orang tua. Loh, masa saya nggak boleh punya pendapat? Boleh, punya pendapat boleh. Beda sama orang tua? Boleh punya pendapat. Tapi ngucap, ini loh ucapan, ngomong sama orang tua ini nggak boleh seperti ngomong sama temannya sendiri. Ini yang melahirkan kita. Maksud ngomongnya sama seperti teman kita sekelas. Ini yang ngandung kita 9 bulan, masa kita ngomongnya sama seperti teman kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di ayat, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ini lihat Al-Qur'an. Jangan kamu mengucapkan Jadi disuruh orang tua itu tidak boleh, dilarang sama Allah. Tidak boleh gitu. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak orang tua kamu. Terus apa ya Allah? Saya kalau ngomong sama orang tua harus bagaimana? Wa qul lahuma qaulan karimah. Ya. Mengucaplah kepada orang tuamu itu ucapan yang santun. Sama orang tua ini harus santun. Kalau enggak, gugur ibadah kita. Enggak ada gunanya gitu. Ibadah kita enggak ada gunanya sama sekali. Loh, kita ini enggak sadar. Kita di dunia ini sekarang enggak sadar. Ngomong ke orang tua, tajam ucapannya, sakit orang tuanya. Kita di sekarang ini di dunia mungkin boleh jadi tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita dibuka, akhirat kita ditunjukkan sama Allah, nangis kita, nyesel kita. Orang tua. Yang kedua, istri kepada suami. Hati-hati.
Ini saya mengucapkan ini bukan karena saya suami, enggak. Tapi ini ucapan demi Allah, ucapan karena rasa sayang. Saya ingin saya dan semua yang hadir, keluarga saya semua ini selamat, bahagia dunia akhirat. Ucapan insya Allah yang timbul ini sekarang ini ucapan karena sayang, bukan punya kepentingan apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa saya malah tadi tidak mau ngomong. Kalau tidak gara-gara disuruh mama, tidak ngomong saya, males. Hati-hati istri kepada suami, hati-hati. Loh, saya boleh nggak debat sama suami? Boleh. Boleh nggak berbeda pendapat? Boleh. Tapi jangan pernah nyakiti hatinya suami. Jangan pernah nyakiti hati. Loh, suami saya nyakiti saya, ya itu urusannya dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Semuanya ada rekeningnya masing-masing. Gak bisa juga kita, saya anak loh, saya harus bakti sama ibu bapak saya. Lah ibu bapak saya aja kalau ngomong sama saya kasar, ya itu urusannya ibu bapak kau kepada Allah Taala. Kalau ibu bapak kau seperti itu, kau seperti itu, ya dua-dua bareng di neraka. Suami seperti apapun, jangan pernah menyakiti hati suami. Hati-hati. Rasulullah mengatakan, andai kata hamba boleh menyembah hamba, maka aku akan perintahkan seorang istri menyembah suami. Jadi ketaatannya istri kepada suami itu tok. Ada satu orang wanita Ansor datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya datang mewakili wanita-wanita di zaman ini, emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Saya datang mewakili wanita-wanita di zaman ini ya Rasulullah. Emansipasinya wanita zaman dulu itu apa? Apa yang kamu mau kata Rasulullah? Kami ingin mendapatkan pahala jihad seperti laki-laki. Enaknya laki-laki itu bisa perang mati syahid. Kami di rumah tidak bisa perang mati syahid. Kami ingin dapat pahala itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kamu mau dapat pahalanya mati syahid ya? Kata Rasulullah, taatlah kepada suami kalian dan sedikit di antara kalian yang mampu melakukan itu. Rasulullah sudah mengatakan itu ya. Sedikit di antara kalian yang mampu melakukan itu. Artinya artinya jihadnya seorang istri itu taat sama suami. Karena Rasulullah SAW tahu itu sulit, itu tidak gampang memang. Orang kok suruh taat sama orang umurnya kacik 3 tahun, 4 tahun suruh taat, tidak gampang memang. Karena Rasulullah tahu itu sulit, sampai Rasulullah SAW mengatakan sedikit di antara kalian yang mampu melakukan ini, dan pahalanya istri yang taat kepada suaminya sama seperti pahalanya laki-laki yang mati syahid di medan pertempuran. Pahalanya sama. Begitu juga seorang suami ini harus mengayomi istrinya, harus melindungi istrinya, harus memimpin istrinya ke jalan yang baik, harus menjadi contoh di depan istrinya, tidak boleh mengabaikan istrinya. Setiap orang itu punya hak masing-masing. Istri kita juga punya hak dan harus dipenuhi hak itu. Sebab kalau enggak, suami ini nanti akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung jawabnya terhadap istri. Nah, begitu juga orang tua kepada anak, punya kewajiban mendidik anaknya. Nah, anak-anak juga punya kewajiban taat kepada orang tuanya. Anak yang berbuat maksiat, orang tuanya kesandung. Kok bisa? Loh, kalau sudah balik, walaupun sudah balik, kesangkutnya bagaimana? Minimal kesangkutnya namanya orang tua itu ikut tertulis.
minimal, walaupun tidak kena hukumannya. Tak kasih contoh sekarang. Ada satu orang maling ketangkep polisi, dicatat namanya sama polisi itu, dicatat namanya Suratno bin Surimin. Surimin ini ikut maling nggak? Tertulis nggak namanya? Bapaknya maling. Bapaknya maling, tersangkut orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, satu kali orang meninggalkan sholat, satu kali dia meninggalkan sholat, namanya dia sama nama bapaknya ditulis di pintu neraka. Fulan bin Fulan tarikus sholat, ditulis di pintu neraka. Ya Allah, kesian orang tuanya. Jadi kita kalau mau berbuat yang aneh-aneh, ingat bapak ibu kita, jangan sampai kita ini merugikan bapak ibu kita sendiri. Nah ini molor ngomong, sudah kepanjangan. Tapi pada intinya sebetulnya ya sudah yang sabar. Ini cuma sebentar. Ini kok kayak ini hidup ini tidak bahagia banget. Bahagia hidup kita ini tidak ada, hidup kita ini tidak ada, maksudnya tidak ada yang berubah dari nasihat ini. Ya sudah seperti biasa kita lakukan, cuma harus berisi. Tadi itu ibadah jangan ditinggalkan. Boleh raksya tidak gitu? Ya raksya kok tidak apa. Boleh nonton film, nonton film tidak apa. Nonton film. Buat saya mau dengarkan musik boleh, boleh dengarkan musik. Mau lihat TikTok boleh, silahkan lihat TikTok. Cuma sama orang tua ngomongnya didengarkan, sama saudara, sama suami, sama istri. Sholat, mulai belajar sholat diresapi. Allahu Akbar maknanya apa? Waktu itu mulai menyebutkan hatinya ikut menyebutkan, mulai ditingkatkan Al-Quran. Wah, Al-Quran berapa lembar yang harus baca? Ya, sama aku tahu 5 ayat saya, ya sudah 5 ayat bacaan. Tapi setiap hari dibaca. Sholawat ke Rasulullah SAW. Satu kali sholawat dirahmati oleh Allah SWT. Yang meninggalkan sholawat itu orang yang paling rugi. Saya mampunya 10 kali sholawat, bacaan 10 kali itu sholawat, tapi jangan pernah ditinggalkan siapa. Kalau bisa 300 bagus, kalau bisa 1000 sempurna. Setiap hari sholawat 1000. Ngaji kalau bisa 1 juz setiap hari sempurna. Kalau tidak bisa setengah juz, kalau tidak bisa 1/4 juz, kalau tidak bisa 3 halaman, tidak bisa 1 halaman, tidak bisa setengah halaman. Pokoknya ngaji. Hindari maksiat. Saya masih suka maksiat. Sudah berusaha. Yang ini saya belum meninggalkan. Ya berusaha untuk meninggalkan. Caranya bagaimana? Dan sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sering-sering bersyukur. Jangan banyak mengeluh. Ini loh, orang zaman sekarang ini banyak mengeluh. Dikasih panas, ongkok, dikasih hujan, hujanan, dikasih apa-apa, ngeluh terus. Jadi yang kelihatan negatif semuanya. Semuanya negatif. Melihat orang negatifnya atau yang lihat apapun yang keluar dari mulutnya ini negatif. Ini orang kesian. Orang kurang syukur kepada Allah SWT. Jadi bagaimana? Ucapkan yang banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Imam Abu Hanifah itu zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak-banyak terus mengucap alhamdulillah. Nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya ini dilapangkan. Jangan nyari yang tidak ada. Yang ada disyukuri. Kalau nyari yang tidak ada itu kita stres. Kita kurang terus. Lihat orang lain, ini kok saya tidak bisa gini ya. Saya tidak bisa gini. Ya, kau bisa apa? Tidak pernah kau lihat. Kau ini punya apa sekarang? Banyak yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah kenikmatan di atas. Terakhir disiplin. Kecuali liburan. Kalau liburan saya tidur terus. Nah, kalau sudah balik normal, disiplin waktu yang tepat. Waktu kita
sholat, waktu kita ngaji, waktu kita zikir, waktu kita baca kitab, waktu kita baca novel, waktu kita nonton film, waktu kita ngobrol gergeran, waktu kita disiplin. Orang kalau disiplin itu pasti hidupnya sukses, pasti hidupnya sukses. Tapi kalau waktunya tidur buat ger, waktunya orang ngobrol tidur, waktunya zikir buat lihat HP, waktunya lihat HP orang semua baca kitab, baca ini dia zikir. Ini orang nggak mungkin berhasil. Soalnya ini orang tidak mungkin sukses. Kalau kita mau jadi orang sukses harus disiplin, harus disiplin. Nanti akan kita lihat manfaatnya. Ya, ulama-ulama itu disiplin. Kita lihat abah-abah kita orang aja, bukan abah-abah yang ini, abah-abah yang di atasnya ini, disiplin luar biasa. Jadi, yang di sini semua insya Allah ketemu Abah Najib. Waktu di dunia, waktu sebelum wafat, iya disiplinnya Abah Najib. Disiplin. Waktu pagi bangun ke pabrik, dari pabrik masjid Riyad nuntut ilmu, terus balik ke rumah, waktu duduk sama keluarga, waktu tidur. Waktu tidur kita orang kalau tidur malaman lampu dimati langsung, rak. Kita orang petengan di tengah rumah. Disiplin. Berhasil lah hidup. Kita tinggal melanjutkan jalannya orang-orang saleh, jalannya orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya di bulan Syawal ini mengumpulkan kita dalam acara syukuran silaturahmi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita di barzakh. Amin. Bersama orang-orang tua kita yang saleh, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa didahului siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, terutama usianya Mama Huyah dan orang-orang tua kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat lahir dan batin, bi taatillah wa ridha. Dan ketika nanti Israel datang dalam wajah yang sangat indah, mencabut nyawa kita dengan sangat lembut. Hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana, dikumpulkan kita di barzakh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat kita nanti dibangkitkan di belakang barisan Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan dalam wajah yang berseri-seri, dijadikan kita nanti bersama Sayyidah Fatimah Zahra, bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, bersama datuk-datuk kita, dijadikan kita nanti masuk ke telaga Haud Rasulullah SAW. Amin. Mencicipi air dari telaga Haud Nabi Muhammad SAW, dari tangan suci Nabi Muhammad SAW. Amin. Manisnya lebih dari madu, putihnya lebih dari susu. Air dari telaga Haud yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang meminum air dari telaga Haud itu la yadma'u abada, tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menjadikan hisab kita hisaban yasira, perhitungan yang sangat mudah. Timbangan amal baik kita lebih berat daripada timbangan amal buruk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menjadikan kita termasuk orang-orang yang melewati titian sirat di atas jahanam secepat kilat bersama Rasulullah SAW, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului hisab, tanpa didahului fitnah, tanpa didahului azab, tanpa didahului siksa. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi